Makan riba tidak dapat berdiri, melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan setan karena gila. Yang demikian itu karena mereka berkata bahwa jual beli itu sama dengan riba. Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Barang siapa mendapat peringatan dari Robnya, lalu dia berhenti, maka apa yang telah diperoleh dahulu menjadi miliknya. Dan urusannya terserah kepada Allah. Barang siapa mengulangi, maka mereka itu penghuni neraka. Mereka kekal di dalamnya. Allah memusnahkan riba dan menyuburkan sedekah. Dan Allah tidak menyukai setiap orang yang tetap dalam kekafiran dan bergelimang dosa. Sungguh, orang-orang yang beriman, mengerjakan kebajikan, melaksanakan salat dan menunaikan zakat, mereka mendapat pahala di sisi Rabb-Nya. Tidak ada rasa takut pada mereka dan mereka tidak bersedih hati. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan tinggalkan sisi riba yang belum dipungut. Jika kamu orang-orang yang beriman, jika kamu tidak melaksanakannya, maka umumkanlah perang dari Allah dan Rasul-Nya. Tetapi jika kamu bertaubat, maka kamu berhak atas pokok hartamu. Kamu tidak berbuat zalim merugikan dan tidak menzalimi dirugikan. Dan tidak dizalimi dirugikan. Dan jika orang berhutang itu dalam kesulitan, maka berilah tenggang waktu sampai dia memperoleh kelapangan. Dan jika kamu menyedekahkannya, itu lebih baik bagimu, jika kamu mengetahui. Dan takutlah pada hari ketika kamu semua dikembalikan kepada Allah. Kemudian setiap orang diberi balasan yang sempurna terhadap apa yang telah dikerjakannya, sedang mereka tidak dizalimi, dirugikan. Allahumma arhamna bil Qur'an. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma rahmana bil Quran. Terima kasih Mbak Nur Hayati. Alhamdulillah, alunan kalam ilahi telah beranjak ya dari pendengaran kita. Semoga Allah memberikan pahala bagi pembaca maupun bagi pendengarnya. Amin. Baik, acara selanjutnya adalah acara inti, yaitu pemaparan materi. Nah, sebelum pemaparan materi, perkenankanlah saya untuk menyampaikan beberapa pengantar. Insya Allah diskusi kita pada pagi hari ini itu akan membahas terkait ya ada apa dengan pay letter dan pinjol. Mungkin nanti membahas terkait definisinya seperti apa, apakah keduanya punya definisi yang sama atau perbedaan konsep, kemudian bagaimana hukumnya, dan mungkin juga bagaimana alternatif solusinya ketika terlilit masalah dan kemudian solusi lain selain dua hal itu apa gitu dan mungkin dan lain-lain. Dan diskusi kita pada pagi hari ini dilatar belakangi oleh keprihatinan kita ya beberapa waktu terakhir banyak sekali berita berlalu lalang terkait ya gaya hidup masyarakat yang konsumtif yang kemudian kerap kali menyebabkannya terjerat pinjol maupun pay letter. Bahkan hampir semua dompet digital ya yang dulu hanya menawarkan pembayaran, sekarang juga menawarkan pay letter pinjol seperti Shopee, kemudian OVO, GoPay, bahkan Traveloka yang dulu hanya untuk pesan tiket sekarang juga menawarkan jasa untuk pay letter. Baik. Nah, insya Allah dalam acara webinar hari ini kami mengundang Ibu Yeti Maharani, SE, Master of Science in Islamic Banking and Finance. Namun sebelumnya, katanya tidak kenal maka harus ta'aruf atau kenalan. Maka sebelum memasuki acara hari ini, perkenankan saya untuk membacakan CV beliau. Nah, mohon bantuan rekan panitia untuk membantu menayangkan CV beliau. Nah, Masya Allah, ini panjang sekali ya CV beliau. Nah, izin memperkenalkan Ibu Yekti Mahanani. Lengkapnya Ibu Yekti Mahanani, SE, Master of Science in Islamic Banking and Finance. Ibu Yekti Mahanani ini merupakan dosen Departemen Ekonomi Syariah, Fakultas Ekonomi dan Manajemen, FEM, IPB University. Beliau merupakan lulusan sarjana ekonomi dari Prodi Ekonomi Islam, IPB University pada tahun 2014, dan kemudian melanjutkan studi hingga lulus dari Master of Science, IAUM, atau Institut Islamic University Malaysia pada tahun 2018 dengan mengambil major pada Science in Islamic Banking and Finance. Masya Allah, hari ini sangat tepat sekali ya kita belajar langsung dari ahlinya ekonomi Islam yang dulunya belajar Islamic Banking and Finance. Tak hanya itu,
Bu Yekti ini juga berperan aktif dalam kegiatan penelitian. Saat ini beliau menjadi junior researcher ya di Center of Islamic Business and Economic Studies di IPB. Beliau juga aktif dalam kepenulisan dan publikasi di bidang ekonomi Islam, yang rekan-rekan dapat melihat daftar publikasi beliau yang termuat di berbagai publisher, baik di internasional maupun di nasional. Masya Allah. Dan beberapa karya beliau ini tidak hanya diterbitkan dalam bentuk artikel jurnal saja, tapi juga ada diterbitkan dalam bentuk chapter buku dan juga aktif di konferensi internasional. Jadi papernya tidak hanya ditulis, tapi juga dipresentasikan di beberapa konferensi-konferensi. Masya Allah, luar biasa sekali. Semoga kita semua bisa ketularan ya semangat beliau untuk membumikan ekonomi Islam. Baik, nah demikian perkenalan dari narasumber. Kemudian sebelum masuk ke sesi selanjutnya, mohon izin juga untuk memberikan highlight beberapa hal terkait diskusi kita hari ini. Nah, agar diskusi hari ini dapat berjalan dengan lancar, untuk penyaji materi, Ibu, mohon dipersilakan nanti menyampaikan materi selama 45 menit atau sekitar hingga pukul 10.15. Kemudian kepada peserta nanti yang ingin bertanya, kami persilakan untuk memulai menuliskan pertanyaannya mulai di pukul 10 ya, di pukul 10 nanti tidak perlu menunggu penyampaian materinya selesai, tapi ketika sudah ada pertanyaan, silakan disampaikan melalui chat box Zoom. Tapi nanti untuk pertanyaan secara langsung disampaikan kepada Bu Yekti ya untuk open mic, tetap akan dipersilakan setelah sesi materi selesai dipaparkan. Baik, jadi nanti tidak ada interupsi ya rekan-rekan ketika sesi materi berlangsung untuk menjaga ketertiban kegiatan, kehikmatan kegiatan, tapi nanti kalau ada pertanyaan boleh disampaikan di chat box Zoom sementara. Baik, untuk mempersingkat waktu, saya persilakan kepada Ibu Yekti Mahanani, SE, Master of Science in Islamic Banking and Finance untuk menyajikan materi. Silakan Ibu. Matur nuwun Mbak Apia. Terima kasih juga buat panitia dari agenda Salihah Smart Community ya. Semoga agenda ini, forum ini bisa menjadi suatu wadah yang bisa mencerahkan ya, mencerahkan, menambah ilmu yang bisa bermanfaat untuk kita tentunya. Baik, mohon izin untuk share screen ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Yekti Mahanani. Biasanya kalau di kelas dipanggilnya Mbak. Efek dulu pas sebelum pandemi, ya masih tergolong yang muda lah, tergolong muda. Jadi biasanya kalau di kelas dipanggilnya Mbak, Mbak. Tapi panggil Bu juga nggak apa-apa sih. Sok muda nih. Enggak. Cuma biar lebih akrab boleh lah. Gitu ya. Monggo, sebebasnya aja, enaknya gimana. Oke. Alhamdulillahirrabbilalamin, wassalatu wassalamu asyrofil anbiya'il mursalin wa ala alihi washabihi wa ajma'in amma ba'du. Muhammad sallallahu alaihi Muhammad wa ala ali Muhammad. Alhamdulillah saya sangat berbahagia sekali bisa diberikan kesempatan untuk sharing terkait ya, ini adalah salah satu virus ya, bisa dikatakan penyakit yang banyak sekali terjadi marak di masyarakat saat ini. Pinjol dan pay letter, ya, di mana pinjol ini di Bogor sendiri juga sudah sempat dibahas raperda khusus untuk pinjol di Bogor sendiri ya. Kemudian kalau pay letter ini kita lihat tadi sudah disebutkan banyak sekali payment ya, payment platform yang dulunya hanya sebagai payment sekarang merambah kepada pay letter. Ya. Pertama-tama saya mau memberikan garis bawah bahwa yang saya presentasikan, yang saya sharing di sini dalam hal ekonomi syariah, ya, dalam hal pandangan terkait ekonomi syariah. Kenapa kita pakai kacamata ekonomi syariah? Kita juga akan bahas di sini, ya, sehingga
kita sama-sama tahu bagaimana kita menyikapi pinjol maupun pay letter. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, sebelumnya mungkin bisa lah untuk join dulu ya di sini menti.com ya dengan kode 68388982 ya. Kita sharing-sharing dulu. Sorry. Saya salah kirim. Everyone. Menti.com 68388982. Ya. Kita sharing-sharing dulu sebelum merambah ke materi selanjutnya. Mungkin sebentar aja ya. Monggo untuk join di file yang tadi ya. Menti.com 68388982 ya. Boleh nggak sih kita pinjam uang ya, buat sharing-sharing. Oke, boleh nggak sih kita pinjam uang? Monggo untuk sharing. Ada 3 pertanyaan di sini. Ada 3 pertanyaan yang bisa buat kita melihat persepsi masyarakat. Sampelnya dari teman-teman yang hadir di sini ya. Boleh nggak sih pinjam uang? Dari 7 yang menjawab boleh, mayoritas menjawab boleh ya. Tidak ada yang melarang. Oke. Maka dari 34 yang hadir untuk bisa sharing pendapatnya terkait boleh nggak sih kita pinjam uang. Bisa join di menti.com dengan kode 68388982. Ya, dari 9 orang dinyatakan bisa, boleh saja untuk pinjam uang. Monggo, yuk. Mungkin kalau udah 10 ya, kita lanjut ke tahap selanjutnya. Monggo, yang masih belum join, untuk join. Oke, next aja lah ya. Kita next, pertanyaan selanjutnya. Biasanya pas lagi BU, butuh uang, pinjam kemana sih? Nah, monggo ditulis. Kira-kira biasanya kalau lagi butuh uang, pinjemnya kemana? Ke tetangga, ke teman, kemana ya? Kemana nih biasanya? Ke bank, keluarga. Banyak yang masuk keluarga ya. Sama temen. Pinjam 100 dong gitu ya. Teman masih lebih banyak. Sama keluarga ini. Kata yang tercetak besar biasanya itu disebut secara sering ya, makanya dia dominan. Oke, berarti biasanya pada minjem lebih ke prefer ke keluarga ya. Oke, next. Pertanyaan. Coba lintasan pikiran dari yang hadir di sini nih. Terkait pinjol itu apa? Iba, menakutkan. Oke, monggo. Riba, penagihan, bunga besar. Oke. Serem. Seremnya yang mana? Pinjaman yang punya suku bunga. Ya, pinjaman berdasarkan suku bunga. Oke, dan menakutkan. Betul. Nah, cara nagihnya serem, iya. Karena ada debt collector ya di situ. Mostly menjawab adalah tentang riba. Nah, di sini tentang kredit juga
yang memiliki bunga yang besar. Ya. Oke, alhamdulillah ini udah 10 lah kurang lebih yang menjawab. Berarti teman-teman di sini yang hadir di sini saya rasa sudah mendapatkan garis besarnya. Nah, nanti kita akan bahas secara lebih cepat aja kalau bahas terkait ini ya. Oke, lebih kepada konsep aja sekarang. Oke, tadi dari yang sudah teman-teman jawab di dalam menti.com ya, bahasan terkait pinjam uang ya. Boleh kok, boleh pinjam uang. Insya Allah kita akan bahas di sesi selanjutnya terkait term and condition, batasan-batasan dalam pinjam uang. Dan ketika butuh uang pada kemana, ya, nanti kita akan kita intip solusinya kemana sih biasanya kalau kita mau ambil duit, butuh duit harus ngapain. Ya, insya Allah dijawab di sini. Oke. Benar atau salah, manusia itu nggak cukup, tidak perlu bawa urusan agama ke tempat dia hidup. Cukup aja agama dilaksanakan secara pribadi. Benar atau salah? Kalau ada yang mau teks juga nggak apa-apa. Mau jawab via teks. Ya. Tapi kalau di dalam prinsip ekonomi syariah, kita hidup di dalam Islam sudah diatur urusan dari mulai kita buka mata sampai kita mau bobok lagi, merem lagi, udah ada aturannya. Pun juga dalam bermuamalah. Nah, dalam bermuamalah ini di dalam Islam ada guidance-nya, ada aturannya. Nah, dan itu sudah tertulis di Al-Quran dan hadis yang dijadikan rujukan utama, landasan hukum utama dalam ekonomi syariah. Tadi juga disebutkan, sudah dibaca juga sama qori kita, bahwa wa ahlalallahul bai'a wa harrama riba. Di situ jelas-jelas secara eksplisit Allah mengharamkan riba. Ya, berarti itu menunjukkan bahwa di Al-Quran maupun di hadis nggak disebutkan, di Al-Quran tertulis larangan tentang riba. Ada aturan tentang bagaimana kita bertransaksi muamalah. Ya, sehingga pentingkah ekonomi syariah? Ya, kalau kita menggunakan Al-Quran, kalau kita mengimani Al-Quran dan hadis, ya, maka ekonomi syariah adalah bukan suatu hal yang baru lagi. Karena kita sebagai seorang muslim, kita mengimani Al-Quran, maka kita berusaha untuk mengaplikasikan nilai-nilai Al-Quran di dalam kehidupan kita. Sehingga ketika kita mengimani dan mengaplikasikan nilai-nilai Al-Quran dan hadis, artinya apa yang kita lakukan juga merupakan bagian dari ibadah. Ya. Lagi pula, ekonomi itu tidak hanya melulu tentang uang. Ya, definisi ilmu ekonomi secara biasa ya, secara general itu secara umum adalah bagaimana cara seorang dalam memenuhi kebutuhannya. Anak kecil udah tahu dia butuh makan seberapa banyak. Dia butuh mainan seberapa banyak untuk membuat dia bahagia. Itu adalah salah satu contoh gitu, teori bagaimana sejak kecil pun kita udah belajar gitu tentang bagaimana mencukupi kebutuhan kita. Bedanya adalah apakah caranya halal, apakah caranya sudah sesuai dengan Al-Quran, apa belum. Gitu ya. Oke, tapi kalau ekonomi syariah secara sistem, dia baru muncul di tahun 1963. Oke, bagaimana pinjam uang dari masa ke masa? Boleh nggak pinjam uang? Boleh. Ya, di hadis, di Al-Quran disebutkan. Bahkan di Al-Quran, di Quran surat Al-Baqarah 280 sampai disebutin kalau kamu bisa memberikan kelonggaran bagi orang yang dalam kesempitan, itu akan lebih baik. Ya. Yang mana di sini di nuzul Qurannya ada yang menyebutkan, di tafsirnya ada yang menyebutkan bahwa
ini adalah salah satu bentuk bagaimana Al-Quran menyikapi orang-orang yang tidak bisa membayar hutang. Seperti itu. Dan di Quran Al-Baqarah, di Quran surat Al-Baqarah ayat 282 juga disebutkan bagaimana cara kita menyikapi hutang. Ya. Ada saksinya, harus dicatat, ya, seperti itu. Ya. Pun juga di hadis disebutkan bahwa siapa yang mengambil harta manusia untuk berhutang dengan niat ingin melunasi, Allah akan membantunya untuk melunasi. Tapi jika niatnya aja berhutang untuk merugikan seorang lain, maka Allah akan membinasakannya. Ya, nauzubillah min dzalik. Jadi boleh untuk meminjam uang, boleh. Ya. Di dalam bukunya Prof. Syafi Antonio tahun 2001, meminjam uang itu adalah suatu hubungan sosial, ya, hubungan finansial dan merupakan akad sosial. Hubungan finansial maksudnya adalah boleh pinjam uang, tapi tidak berbentuk pinjaman. Ya. Ada banyak akad di dalam ekonomi syariah yang bisa dipakai. Misalkan jual beli. Kalau misalkan saya bilang Mbak Ida sedang memerlukan sepeda gitu ya. Kemudian pinjam ke bank untuk beli sepeda. Kalau akadnya hanya pinjaman aja, di bank syariah tidak akan bisa. Tapi akadnya adalah murabahah. Mungkin lain kali ya dibahas lebih detail lagi terkait ini. Murabahah atau akad jual beli. Maka nanti bank yang akan membelikan, nanti Mbak Ida yang akan mencicil ke bank. Begitu. Jadi ada banyak akad di dalam ekonomi syariah, tidak hanya berbentuk loan atau pinjaman. Di dalam ekonomi syariah banyak sekali kontrak. Dan itu kontrak-kontrak ini, akad-akad ini tidak hanya bergantung pada penambahan nilai dari uang yang dipinjam, tapi juga bagaimana seseorang bisa lebih produktif. Gitu. Ya, jadi hubungan finansial. Boleh meminjam uang karena hubungan finansial dengan akad-akad tidak hanya pinjaman. Notes yang kedua adalah meminjam uang ini karena akad sosial, bukan komersil. Ya, kalau pinjam boleh, tapi tidak boleh mengharapkan imbalan yang besar. Ya. Kenapa? Karena setiap utang yang dipersyaratkan ada tambahannya, maka itu adalah haram. Dan hal ini tidak diperselisihkan oleh ulama. Ya, ini dalam kitab Al-Mughni. Oke. Bab selanjutnya adalah tentang bagaimana pinjam-meminjam dari masa ke masa. Ya. Rasulullah SAW dulu, kita kenal Rasulullah itu adalah termasuk orang yang amanah. Ya. Amanah, fatonah, sidik. Ya. Nah, salah satu sifat Rasulullah ini menunjukkan bahwa beliau itu sangat bisa dan sangat aman dalam mengelola harta. Bahkan ada di sirah disebutkan bahwa ketika para penduduk di Mekah ketika mau berdagang ke mana gitu ya, ke luar negeri, entah ke Syam atau ke Yaman, sejak Rasulullah kecil, remaja, itu Rasulullah sering dititipin uang, dititipin harta. Ya. Nah, dan Rasulullah ini menerima atau melakukan kegiatan ini juga. Menerima titipan harta, ya, meminjamkan uang, juga mengirimkan uang. Ya, jadi di masa Rasulullah ini sudah ada praktik-praktik seperti perbankan, ya, seperti ya menerima deposit, mentransfer dan lain-lain. Nah, selanjutnya di masa tabi'in ada satu individu yang dinamakan dengan jihbis. Jadi sudah mulai ada suatu karakteristik sendiri ya, jihbis. Nah, yang mana di sini fungsinya dia adalah untuk
sama seperti banking saat ini, deposit, meminjam uang, dan lain-lain. Bahkan setiap kementerian sudah memiliki banker. Nah, itu di masa Muawiyah, Khalifah Muawiyah, itu sudah ada, setiap menteri itu punya banker sendiri, punya bagian keuangan sendiri, gitu, untuk meminjam, untuk memberikan pinjaman, maupun untuk mengelola keuangan. Ya, tabiin di sini dari mulai Abbasiyah, ya, Khalifah dinasti Abbasiyah, Umayyah, begitu. Qadarullah kemudian di akhir kekhalifahan, ya, kemudian banyak literasi-literasi dari para ilmuwan muslim dari kekhalifahan muslim diambil di saat perang salib oleh barat. Nah, konsep perbankan ini diadopsi oleh barat di tahun 1545. Bedanya mereka menggunakan riba sebagai salah satu cara untuk menambah harta. Nah, dan setelah ini muncul juga banyak teori-teori untuk perbankan. Hingga sampai di saat sistem atau ekonomi syariah yang berupa ilmu pengetahuan, ya, bukan prakteknya, ilmu pengetahuan dan sistemnya muncul kembali di Mesir pada tahun 1963, Mit Gomer, di suatu koperasi namanya Mit Gomer di Mesir. Mit Gomer ini menjadi tonggak sejarah awal ekonomi syariah muncul di balik di dunia setelah tenggelam oleh sistem-sistem ekonomi konvensional yang ditemukan oleh Barat. Nah, padahal titik kritis dalam pinjam meminjam adalah adanya riba. Ya. Yang pertama adalah riba yang muncul karena denda meminjam. Ya. Kalau udah telat bayar, tuh kan yang sekarang kita lihat banyak banget debt collector yang langsung nyebarin fitnahnya itu kan. Beberapa minggu yang lalu, sebulan yang lalu apa 2 bulan yang lalu begitu, ada alumni kami mendapatkan suatu selebaran di HP gitu ya, disebutkan, ditempel tuh sama alumni kami sama fotonya, difitnah sampai, si ini, sebut saja si A ini habis pulang, dia booking villa di puncak tanggal sekian, ternyata dia di sana melakukan pesta dengan apa gitu dan nggak dibayar dan sebagainya. Nauzubillah min dzalik, ya. Sekarang ngeri banget gitu cara 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 apa ya namanya, nagihnya, ya. Udah mah harus nambah uang untuk bayar denda, ya. Belum lagi nambah uang untuk imbalan, yang semuanya adalah termasuk haram. Ya. Ternyata pas kami klarifikasi kepada si alumni ini, ternyata HP-nya sedang hilang dan datanya dimanfaatkan oleh orang lain. Antara bersyukur sama kasihan jadinya. Nauzubillah min dzalik. Kenapa praktik riba dilarang di dalam Al-Qur'an, ya? Di dalam Al-Qur'an ada 4 tahapan pelarangan riba. Yang pertama Quran surat Ar-Rum ayat 39, di mana di sini Allah mematahkan paradigma bahwa riba bisa mendatangkan harta atau kekayaan, ya. Riba bisa melipat gandakan kekayaan. Di sini Allah sudah melarang di Quran di awalan nih. Paradigmanya sudah dipatahkan sama Allah di Quran surat Ar-Rum ayat 39. Selanjutnya, riba di Quran surat An-Nisa ayat 160 sampai 161 ini isinya adalah tentang bahwa Allah sudah mengharamkan riba sejak Yahudi. Karena tingkah laku Yahudi, Allah mengharamkan riba untuk umat terdahulu. Sejak zaman Yahudi yang seperti itu, kemudian Allah mengharamkan riba untuk umatnya Rasulullah hingga sampai saat ini. Gitu. Selanjutnya di Quran surat Ali Imran ayat 130, Allah juga memberikan pelarangan yang lebih eksplisit lagi bahwa riba ini memberikan kezoliman yang berlipat ganda. Nauzubillah min dzalik. Ya kan sekarang kita bisa lihat ya saat ini berlipat ganda, udah mah terlilit hutang,
nggak bisa bayar, kena denda, ya, seperti itu. Nauzubillah min dzalik. Dan yang keempat, ini lebih eksplisit lagi karena di sini disebutkan ya bahwa Allah benar-benar melarang. Wa ahallallahu bai'a wa harrama riba. Dan Allah melarang riba. Disebutin sekali dengan jelas gitu, haram riba. Ini di Quran surat Al-Baqarah ayat 279 yang tadi sudah disebutkan. Ya. Allah mengharamkan segala bentuk riba. Dosa riba itu yang paling ringan itu adalah seperti dosa seorang anak menzinahi ibunya sendiri. Nauzubillah min dzalik. Nah, ini ada di hadis juga disebutkan. Dan sekarang kita tahu ya, banyak sekali dampak sosial ekonomi yang ditimbulkan dari riba ini. Mulai dari membuat orang yang meminjamkan jadi kurang produktif, kemudian orang yang lemah makin lemah karena harus bayar imbalan dalam meminjam uang, ya, dan lain-lain. Nah, lebih spesifik lagi kita bahas tentang pinjol dan pay later. Ini yang sering terjadi. Ya. Pinjol sendiri, ya dari sisi oke, dari sisi definisi, saya mau ini pinjaman online atau fintech, ya. Pinjol ini adalah bagian dari fintech, financial technology, yang jenisnya adalah P2P, peer-to-peer lending. Nah, ya. Pinjol ini adalah alternatif pinjaman bank seperti bank konvensional, ya, yaitu penyedia jasa peer-to-peer lending yang menjembatani kebutuhan masyarakat yang tidak bisa dikelola oleh bank. Jadi ada golongan masyarakat di kita itu yang secara ekonomi ketika mereka pinjam uang di bank itu nggak cocok screening, nggak layak screening gitu, sehingga tidak bisa mendapatkan akses permodalan dari bank atau akses pembiayaan dari bank. Nah, pinjol ini, fintech ini akhirnya muncul sebagai harapannya sih sebagai sarana solusi dalam alternatif pinjaman. Tapi dilihat lagi, mereka adalah golongan dari bank konvensional, dari sistem ekonomi konvensional, yang mana di sini mereka menjadikan bunga sebagai salah satu target, ya. Gitu. Hingga tahun 2021 ada lebih dari 250 triliun yang sudah disalurkan. Mungkin sekarang bisa lebih besar lagi. Dan yang berhutang 68 juta, ya Allah, ini udah lebih dari 25% penduduk Indonesia yang sekitar 250 juta. Dan so far selama ini ada 107 unit perusahaan P2P yang berizin OJK. Padahal yang ilegal itu yang sudah dinonaktifkan sama OJK per 2021 itu ada 3.500-an pinjaman atau perusahaan fintech ilegal yang menyediakan platform pinjam meminjam ini. Ya. Jadi musuhnya besar, tapi kalau kita berpegang teguh sama Al-Quran dan hadis, insya Allah kita nggak akan pakai pinjaman online ini. Ya. Prosesnya bagaimana? Skema yang selama ini muncul gimana? Skema yang pertama, kita sering ya dapat SMS atau dapat iklan, cepet loh pinjam duit, hitungan detik aja bisa dapat 10 juta gitu kan, hitungan detik aja bisa dapat 50 juta. Seseorang kalau tidak mendapatkan atau tidak memiliki efek atau pengetahuan lebih terkait bagaimana pengelolaan keuangan, maka mereka akan langsung termakan, gampang nih dapat duit. Padahal sebenarnya jeratannya luar biasa parah. Ya. Akses pinjaman online seperti kalau yang legal itu ya biasa lah, peminjam mereka download kemudian dapat persetujuan untuk install. Kalau mau pinjam uang tinggal
isi persyaratannya, KTP dan sebagainya, foto ya, sampai akhirnya berapa jumlah yang diinginkan gitu. Dan biasanya kalau P2P ya, fintech ini, jenis fintech yang legal, maka dia hanya akan minta akses untuk kamera, audio, sama galeri. Bukan termasuk kontak, gitu. Jadi kalau, institusi fintech-nya ini legal, dia nggak akan minta akses ke semua bagian dalam HP. Data-data di HP mereka nggak akan minta. Tapi kalau ilegal, nah mereka akan minta semua data yang ada. Tapi kalau saya sarankan, nggak usah main di sini. Udah nggak usah dihiraukan ini. Kenapa? Yang pertama karena ini adalah pakainya sistem konvensional, yang mana dia pasti akan berkaitan sama riba. Nggak akan berkah hidup kita kalau misalkan kita pakai riba. Beneran nggak akan berkah, malah justru kebalikannya. Rugi terus. Eh, Riba, pinjol, pay letter. Jadi bisnis ini ya sebenarnya dipakai untuk orang-orang yang mereka nggak menerapkan ekonomi syariah yang pertama. Yang kedua, mereka membutuhkan uang tapi tidak bisa dilayani oleh perbankan. Ya. Dan yang ketiga, biasanya mereka ini menargetkan adalah orang-orang yang tidak memiliki edukasi tentang keuangan yang rendah. Agar mereka cepat gagal bayar. Agar mereka bisa mendapatkan imbalan yang terus-terusan berlebih. Begitu. Ya, jadi ini merupakan suatu platform P2P yang memiliki banyak sekali, sebenarnya banyak positifnya. Ada positifnya bagi yang memerlukan, tapi lebih banyak mudaratnya ketimbang positifnya bagi kita seorang muslim. Ya. Kalau ada yang mau nanya, monggo udah bisa loh kalau mau chat ya. Gitu. Nah, ini adalah dampak negatif dari pinjol. Kita kemarin tahu ada isu katanya sampai bunuh diri dan sebagainya. Kemudian, ada juga yang sampai korupsi karena nggak bisa bayar. Ya. Ada juga yang udah karena sibuk mikir gimana bisa bayar, udah stres duluan karena nggak bisa bayar pinjol. Akhirnya dia melakukan segala cara untuk bisa dapetin uang, walaupun itu adalah dari cara yang batil. Nauzubillah min dzalik. Itu adalah tentang pinjol, ya. Awal pinjaman online. Pinjaman online. Nah, sekarang kita beralih kepada pay later. Nah, pay later ini sebenarnya mirip ya seperti kalau dulu ada namanya credit card ya. Credit card atau kartu kredit. Tapi sekarang lebih mudah lagi caranya ya, skemanya dengan pay later yang terhubung hanya dengan smartphone kita aja. Ini di mana kita ngisi data, udah deh jadi. Dan hingga data di bulan Mei 2023 dari Kementerian Keuangan ada sudah kontrak yang setuju untuk join pay later ini udah mencapai 72,88 juta kontrak. Di mana gini, skema pay later ini adalah, dan ini banyak dipakai anak muda. Dia nggak punya uang, belum turun gaji, tapi pengen beli suatu barang, ya, khususnya di media online ya, pengen beli suatu barang, tapi dia nggak punya uang. Nah, makanya dia ikut pay later. Soalnya banyak sih ini kemudahannya, bebas ongkir, didiskon dan lain-lain. Apakah ini membantu? 100% nggak akan ada yang bisa membantu kita dengan hutang.
Ya, hidup kita nggak akan berkah sama hutang. Pay later intinya kan beli sekarang bayarnya nanti. Kalau saya misalkan mau beli gudeg ya, saya mau beli gudeg di Mbak Apia. Mbak Apia saya mau nitip beli gudeg ya, 10 bungkus buat nanti sore, tapi saya bayarnya minggu depan. Ya, udah minggu depan, siapa yang susah? Kita kan pasti akan ada, aduh, saya belum dapat bayar hutang nih, jadi kepikiran ya. Belum lagi kalau misalkan Mbak Pia menerapkan, nanti ini ya, kamu kan masih ada hutang, gudeg 10 berarti kalau satu gudeg harganya misal 15.000 kalikan 10, 150 berarti. "Mbak, kamu kan masih ada utang 150.000 ke saya, tolong dong beliin ini," gitu ya. Jadi kita dengan mudah disetir. Makanya di dalam Islam, hutang itu membuat seseorang menjadi lemah. Kenapa? Karena dia akan bisa mudah untuk disetir istilahnya, ya. Dia akan lebih mudah untuk disetir karena dia tidak memiliki kuasa, dia memiliki hutang kepada orang lain. Pun sama dengan ini. Apalagi ya, apalagi nih, pay later ini nggak ada yang gratisan. Bunganya terus nambah, sama seperti pinjol. Bunganya terus nambah dengan seiring waktu. Ada banyak sekali saya baca kasus di medsos, di Twitter gitu ya, tentang orang-orang yang akhirnya gagal bayar atau bahkan sampai karena takutnya, karena dia udah nggak bisa bayar lagi, dia pakai HP temennya buat daftar pay later. Nauzubillah min dzalik. Nauzubillah min dzalik ya. Sedih, sedih, sedih banget gini. Ini pay later ini bisa juga karena adanya gaya hidup. Ada orang yang memang memiliki gaya hidup dia suka ngutang. Ada juga gaya hidup yang dia memang suka eh, dia suka membeli barang-barang tapi tidak disesuaikan dengan budget yang dia miliki. Nah, ini yang perlu dibenahi di sini ya. Jadi baik pay later maupun fintech P2P lending atau kita biasa sebut pinjol adalah sama-sama fasilitas atau eh, instrumen keuangan, bukan instrumen sebenarnya, tapi produk keuangan di dalam sistem ekonomi konvensional. Ya, baik pinjaman online maupun pay later ini merupakan produk dari keuangan konvensional, yang mana dua-duanya ini memberikan memberikan dampak negatif, khususnya adalah tentang hutang dan riba. Mereka mendapatkan, dua-duanya memiliki kesamaan, mereka mendapatkan untung dari orang-orang yang tidak bisa membayar hutang. Mereka mendapatkan keuntungan dari riba yang ditimbulkan karena gagal bayar, maupun dari jumlah nominal yang dipinjamkan kepada siapa peminjam. Mereka mendapatkan untung dari situ. Nah, dampak pay later seperti apa? Terganggu pasti keuangan pribadi karena ada cicilan, hidupnya nggak tenang. Ya Allah, beneran deh yang pernah nyicil motor, ada yang pernah nyicil motor atau beli motor pakai cicilan atau KPR ya, seringkali ketika udah turun gaji, lalu kita langsung, aduh, kenapa sih udah langsung terpotong sama ini, aduh, udah terpotong sama hutang, aduh, gitu. Jadi nggak puas hidupnya. Ya. Pengaturan keuangan terganggu juga. Ya, yang kedua adalah ada biaya yang tidak disadari. Ya. Seperti ada biaya subscription, biaya cicilan, dan lain-lain. Yang bisa memberatkan kita setiap kali tagihan datang. Dan yang ketiga adalah adanya perilaku konsumtif berlebih. Nah, ini nih gaya hidup. Gaya hidup. Kita sebagai seorang muslim, Allah dan Rasul mencontohkan bahwa kita bukan termasuk, kita dilarang untuk mubazir.
Kenapa? Karena mubazir adalah temannya setan, gitu kan. Nah, salah satu hal yang mubazir adalah tingkat konsumtif yang berlebihan. Penggunaan pay later menunjukkan bahwa kita spending money, kita menghabiskan uang kita untuk sesuatu yang sebenarnya tidak ada dalam budget keuangan kita. Makanya banyak sekali financial planner, perencana keuangan itu kayak Bu Prita Gozi, kemudian aduh saya lupa, yang laki-laki itu ada juga, pasti akan memberikan saran bahwa ketika membeli sesuatu, pakailah uang yang ada. Kenapa? Karena itu bisa menekan tingkat konsumtif kita. Kalau kita pikirannya pakai paylater, nanti juga bisa beli pakai paylater gitu. Hal ini bisa menimbulkan dorongan belanja yang sangat impulsif. Sehingga kita mudah tergiur, mudah spending money, kita menjadi kurang bertanggung jawab terhadap harta kita. Ya kalau kita bisa bayar. Kalau enggak, nauzubillah min dzalik. Paylater ini juga ternyata suatu produk yang meretas identitas. Ini bisa saja terjadi ya, tergantung sama platformnya masing-masing. Saya ingat saat ada dosen saya, mungkin kalau ada yang kenal Pak Irfan Syekibek, ya, beliau pernah menjadi pejabat di Basnas, yaitu kalau nggak salah sebagai distribusi, ya, direktur bagian distribusi di Basnas. Jadi di tahun 2021 apa 20 ya saya dikabarin, dari total yang masuk dalam 1 bulan itu, pernah ada yang masuk dalam 1 bulan itu, permintaan untuk pelunasan atau orang-orang yang berhutang, ghorimin, itu hampir 90. Ya, ada 90 permintaan untuk melunasi hutang. 85-nya itu adalah hutang karena pinjol. Hutang karena mereka meminjam online. Hutang karena riba. Ya. Dan kemudian didiskusikan sama Pak Irfan, ternyata nggak bisa akhirnya. 85 akun yang meminta perlindungan zakat untuk meminjamkan atau untuk membayarkan hutang karena riba yang diakibatkan oleh ketidakmampuan individu masing-masing dalam mengelola kegiatan keuangannya, ini nggak bisa dilunasi oleh Basnas. Walaupun dia termasuk ghorimin. Tapi ternyata kenapa? Karena hutang ini terjadi karena tadi lifestyle-nya orang-orang tersebut. Jadi tidak bisa dilunasi sama Basnas, sekalipun mereka termasuk dari ghorimin. Nah, ngeri ya. Terus gimana kita melunasinya? Ngeri banget. Jangan sampai kita mati bawa hutang ya. Menurut OJK, nih, suatu angin segar. Menurut OJK, pinjol ini atau fintech P2P lending ini, khususnya pinjol-pinjol yang ilegal yang sampai 3.500 ini, dia tidak mempan di negara yang penduduknya itu memiliki kemampuan literasi keuangan yang bagus. Nah, biasanya sasaran pinjol itu adalah negara-negara yang memiliki penduduk besar dan tingkat pendidikan literasi keuangan yang rendah. Nah, jadi kalau di Malaysia, di Singapura, fintech P2P lending ini kurang begitu besar. Ada, tapi fungsinya lebih kepada hal-hal yang sesuai lah gitu. Nggak sampai di kita yang sampai ada debt collector, sampai ada masuk 3.500 lebih pinjol ilegal. Nggak ada hal-hal seperti itu di negara-negara seperti Singapura sama Malaysia. Justru pinjol-pinjol yang ilegal yang mereka bisa masuk, bisa mengelabui masyarakat, itu biasanya menjamur di wilayah yang memiliki penduduk besar seperti India, Indonesia, Cina itu sendiri ya, dan memiliki tingkat literasi rendah. Makanya di sini
beruntung sekali teman-teman memiliki ditakdirkan oleh Allah untuk bersama-sama gitu, bersama-sama belajar bahwa semoga kita tidak terjerat oleh ini, ya. Gitu, baik paylater maupun fintech P2P lending tadi, mereka adalah sama-sama produk keuangan konvensional dan kita sebagai seorang muslim hendaknya ya janganlah gitu, hindari hal-hal seperti itu. Ya, di sini ada kajian beberapa hal bahwa faktor yang mendorong seorang pinjam ke pinjol atau paylater. Yang pertama adalah krisis ekonomi. Ya, apalagi kemarin habis pandemi, ada banyak kasus tidak ada keuangan masuk, tidak ada uang yang masuk, akhirnya mereka pakai cara cepat pinjam ke pinjol. Ya, karena fintech itu dia cenderung memberikan pelayanan lebih cepat. Cukup foto KTP, foto diri, bisa langsung cair. Hitungan hari. Sedangkan kalau kita ke perbankan atau ke institusi, biasanya butuh proses, bahkan butuh agunan kalau masuk ke bank. Ya kan? Seperti itu. Jadi banyak orang menjadikan pinjol sebagai salah satu solusi. Padahal malah bikin rumit gitu. Dan yang kedua adalah gaya hidup, di mana di sini tadi gaya hidup juga sudah disebutkan, orang yang suka spending money, suka belanja, tidak bisa mengontrol konsumsinya, rawan sekali untuk masuk pinjol dan paylater. Sama yang ketiga ini faktor dominan adalah kurangnya literasi keuangan. Faktor dalam meminjam ke pinjol maupun ke paylater. Jadi saya sarankan sebagai seorang muslim hendaknya ya menjagalah, menjauhi kedua hal ini khususnya. Ya. Walaupun mungkin ada manfaatnya, tapi mazorotnya lebih besar. Ngapain kita ambil sesuatu dari wadah yang kotor? Ya. Fintech P2P dengan berbasis riba itu sama seperti kalau kita nabung ke bank konvensional, ya kan? Uang kita tercampur di situ. Baik, kalau kita mau ambil uang kita kecampur, nggak tahu nih, sama hasil orang investasi untuk judi, untuk miras, dalam hal human trafficking, kita nggak tahu seperti apa. Uang kita tercampur di situ. Padahal uang itu kehalalannya berdasarkan cara memperolehnya. Nah, kalau misalkan dari caranya nggak benar, kemudian kecampur, kan jadi gimana gitu ya? Wadahnya kotor, ya baiknya sih kita pakai wadah yang kita yakin udah bersih gitu. Atau minimal sudah kita bersihkan dari hal-hal yang kotor. Seperti itu. Bagaimana dengan solusi pencegahannya? Ya. Yang pertama, kalau dari sisi teman-teman ada yang butuh uang dengan cara untuk bisnis nol, mungkin ya dari mulai 0 sampai 1 juta atau sampai 2 juta gitu. Teman-teman bisa ambil atau bisa mendatangi lembaga Ziswaf. Lembaga Ziswaf itu bisa untuk menjadi solusi, menjadi rujukan. Teman-teman sebutkan kebutuhannya untuk apa, insya Allah akan dibantu. Pun juga kayak misalkan ada orang nggak lapar, nggak makan gitu ya, yang sering muncul iklannya di kita bisa jalan lama nggak makan dan sebagainya. Sebenarnya lembaga Ziswaf ini perlu diketok. Basnas daerah setempat perlu diketok. Ini loh ada yang nggak bisa makan di sini. Ini loh ada yang nggak bisa. Ini ada kakek-kakek udah hidup sendirian, buta, nggak bisa mencari uang juga nggak tahu pulangnya kapan karena udah seperti ini. Teman-teman bisa untuk ketok lembaga Ziswaf. Apalagi sekarang ada cash wakaf ya, ada wakaf tunai. Kalau teman-teman ada butuh pembiayaan, misalkan teman-teman bisa juga menghubungi ke lembaga Ziswaf yang mungkin menyediakan atau ke BMT atau ke koperasi syariah. Nah,
itu bisa juga untuk dibantu. Bahkan fintech syariah, ya. Ada kok, ada eh, ada institusi juga namanya fintech P2P financing. Ya, kalau di konvensional namanya adalah P2P lending, ya, yang tadi kita ini kan pinjol ya, P2P lending karena dia akadnya cuma loan aja, karena cuma pinjaman gitu. Nah, ada juga P2P yang syariah itu adalah P2P financing. Dari secara akad beda jauh. Contohnya apa? Contohnya ada kayak Amarta yang syariah ada Amanah ya, di mana biasanya nih kalau di fintech syariah mereka ini kerjasama juga dengan lembaga keuangan syariah gitu. Jadi nggak cuma fintech aja, tapi mereka ada institusi keuangan yang formal juga ikut untuk menyeleksi gitu ya, seperti BMT, Koperasi Syariah gitu-gitu. Jadi mereka mutual lah, memiliki simbiosis mutualisme ya, gitu. Dan bahkan di P2P financing itu ada juga pelatihannya. Jadi nggak cuma ngasih duit aja, tapi juga memberikan pelatihan, pendampingan agar gagal bayar itu diminimalisir gitu. Menarik ya. Di saat lembaga P2P lending-nya konvensional, mereka ngambil duit dari denda yang gagal bayar sampai bunga yang terus-terusan naik karena gagal bayar. Tapi di fintech syariah mereka justru ada pendampingan agar mengurangi gagal bayar. Nah, yang ketiga adalah tetap menggunakan bank syariah atau bank umum syariah. Ini bisa banget ya bank syariah ini. Tapi biasanya disertai dengan agunan. Insya Allah ini akan menjadi lebih aman buat teman-teman kalau lagi butuh uang. Ya, kalau lagi BU, ini caranya. Jadi jangan pakai pinjol-pinjol yang konvensional ya. Nah, ini pesan bagi yang hendak meminjam. Ini ada saya nyempilin dari OJK ya. Pinjam pada fintech yang sudah terdaftar di OJK. Saat ini kalau yang syariah ada sekitar 6 apa 8 gitu. Ya. Kemudian pinjamlah sesuai kebutuhan dan kemampuan dan pinjam untuk kebutuhan produktif, bukan konsumtif. Nah, pahami juga berapa manfaatnya apa, biayanya berapa, jangka waktunya, serta resiko-resikonya. Ya. Nah, ini saya ambil juga dari OJK saat ngisi di kelas di jurusan kami. Tips jika sudah terlanjur pinjol ilegal, yang pertama adalah segera lunasi. Yang kedua, laporkan ke SWI ya, melalui waspadainvestasi@ojk.go.id. Dan yang ketiga, jika punya keterbatasan kemampuan untuk bayar, ajukan restrukturisasi berupa pengurangan bunga, perpanjangan jangka waktu, dan penghapusan denda. Dan jika sudah jatuh tempo dan nggak bisa bayar, hentikan upaya cari pinjaman baru. Jangan sampai keluar dari mulut buaya masuk ke mulut serigala atau mulut singa. Jangan gali lubang tutup lubang ya. Kalau nggak bisa bayar ya udah stop dulu ya. Bahkan lapor ke polisi ya. Jika apalagi kalau ini adalah sudah sampai ke taraf intimidasi ya, bisa jadi ini adalah kegiatan atau yang kalian pinjem adalah pinjol atau pinjol yang ilegal kalau udah sampai ngefitnah dan lain-lain ya. Lampirkan ke polisi dan kontak penagih yang masih muncul. Dan kontak ini biasanya ya, kontak yang nagih ini sering ganti-ganti. Beritahu ke seluruh kontak agar diabaikan dan segera lapor polisi. Ya, bagi yang sudah terlanjur, tapi semoga naudzubillah nggak ada yang sampai terjerat di sini ya. Jazakumullah khairan katsir. Mungkin itu dari saya. Wah, melebihi 8 menit. Apunten.
Baik, Masya Allah. Terima kasih banyak Ibu Yeti, Mahanani. Pemaparan materi yang sangat luar biasa ya, komprehensif dan menarik. Terima kasih sekali, karena banyak sekali ya renungan-renungan yang sangat relevan di kehidupan sehari-hari. Tadi mulai dari mempelajari pinjol dan pay later dari perspektif ekonomi syariah, kemudian menjelaskan juga yang sebenarnya hukum asal pinjam uang itu boleh ya Ibu ya pada awalnya, bahkan transaksinya sudah ada sejak zaman Rasulullah. Tapi yang nggak boleh itu ketika pinjam uang yang mendekatkan kita ke riba. Yang mendekatkan saja tidak boleh, apalagi yang sudah menyentuh ke ribanya. Nah, riba tadi juga sempat dijelaskan ya, rekan-rekan semua, Ibu Yeti sudah menjelaskan riba itu dilarang sebab memiliki dampak sosial ekonomi yang sangat menyengsarakan bagi yang melakukan begitu. Dan tadi Bu Yeti juga memberikan tips dan trik juga ya kepada kita. Terima kasih sekali Ibu. Bagaimana ketika kita menghadapi permasalahan dan harus meminjam uang, dan ketika pinjol dan pay later nggak boleh, apa solusinya? Nah, tadi Ibu juga sudah memberikan solusinya. Datangi ke lembaga siswa, atau ke LKS, Lembaga Keuangan Syariah, atau ke bank, BPRS bisa, atau Bank Umum Syariah juga bisa. Dan semoga ini bisa menjadi pembelajaran kita semua ya, untuk menjauhi riba, menjauhi pinjol, dan menjauhi pay later. Karena dampaknya sangat signifikan ya untuk kehidupan kita gitu. Yang tadi juga sempat dijelaskan ya Ibu, kalau misal berhutang membuat hidupnya jadi tidak tenang, kepikiran terus, tidak nyaman, dan mudah disetir juga. Tadi Ibu juga sudah mendeskripsikan secara jelas ya kepada kita semua, dan semoga ini bisa menjadi pembelajaran yang berharga untuk kita semua. Terima kasih sekali Bu, jazakallahu khair. Iya, Baik. Nah, sesi selanjutnya, ya ini rekan-rekan peserta masih semangat ya, masih harus disimak sampai akhir, karena nanti di akhir sesi insya Allah ada kuis nih, jadi monggo nanti bisa disimak, dan ini beberapa juga sudah ada pertanyaan yang masuk. Nah, insya Allah habis ini kita akan masuk di sesi tanya-jawab. Namun sebelum masuk ke sesi tanya-jawab, kami persilakan dulu kepada peserta yang belum mengisi, silakan mengisi daftar hadir atau tautan presensi yang telah dibagikan oleh panitia ya di chat box Zoom, atau panitia boleh membantu untuk dikirimkan kembali di chat box. Terima kasih. Baik, di sesi selanjutnya untuk memperjelas pemahaman materi hari ini, kami mengundang peserta yang hadir hari ini untuk bertanya, baik melalui chat box Zoom boleh atau bertanya langsung juga boleh. Di sini sudah ada beberapa pertanyaan yang masuk, tapi sebelum beranjak ke pertanyaan yang ada chat box Zoom, kami persilakan, kami berikan kesempatan untuk teman-teman peserta, barangkali ada yang mau langsung menyapa Ibu Yeti dengan mengajukan pertanyaan secara langsung. Boleh untuk 3 peserta pertama ya, kami persilakan. Mungkin yang sudah mengetikkan pertanyaannya di chat box Zoom bisa menanyakan secara langsung. Silakan Ibu Dian Susanti. Boleh memperkenalkan nama dan dari mana? Dan silakan pertanyaannya. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo. Selamat pagi, Mbak Yakti dan teman-teman semua. Ini izin bertanya. Ini bukan dari sisi saya sebagai konsumen pinjol ya, alhamdulillah bukan. Cuma dari sisi kerabat gitu. Jadi kami itu sering mendapatkan telepon dari nomor asing yang menagih hutang kerabat kami gitu. Dan itu sampai mengganggu gitu. Maksudnya sering kali ditelepon dengan nomor asing yang berganti-ganti. Kami sampai bingung ini bagaimana ya, padahal kita sudah blokir, sudah laporkan nomor itu, tapi terus saja berulang kayak gitu. Sampai terpikir apa kita ganti nomor aja gitu, tapi kan susah ya dengan nomor baru, kan kita dengan link yang kita punya kayak gitu. Nah, itu bagaimana baiknya menanggapi yang seperti itu, Mbak Yakti. Sama satu lagi, belakangan itu juga marak terjerat pinjol, tapi bukan karena meminjam, tapi dia misalnya salah klik atau dia tiba-tiba dapat transferan nyasar terus disuruh balikin. Nah, itu saya dapat baca beberapa kasus. Nah, itu bagaimana cara kita biar berhati-hati tidak terjerat pinjol itu gitu. Makasih. Mau langsung dijawab atau
nunggu lainnya dulu. Boleh, mungkin langsung dijawab saja ya Ibu. Tadi ada 2 Oke, pertanyaan, silakan. baik. Iya Mbak Dian, udah lama sekali tidak bertemu sama Mbak Dian. Oke, kalau gini, kerabatnya Mbak Dian masih ngutang di hal-hal seperti itu nggak saat ini? Saya kurang tahu karena memang kerabatnya nggak terlalu deket gitu. Oh, jadi korban ya. Kalau korban Iya. udah lebih baik nggak usah dihiraukan untuk saat ini. Diblokir bisa, tapi ya tadi ya masih masih muncul kembali ya dilaporkan. Menurut saya sudah cukup ya. Sama nggak usah dihiraukan untuk saat ini. Ya, tapi kalau kita ganti nomor kita nggak semudah seperti ya karena udah banyak yang tahu ya nomor kita yang saat ini ya. Lebih baik dihiraukan aja. Tidak dihiraukan saja gitu. Untuk saat ini sarannya seperti itu, sama dilaporkan ke polisi. Ke yang tadi SWI tadi sudah pernah belum Mbak Dian? Ya tadi ya dilaporkan ke SWI OJK sama ke kepolisian kalau misalkan mau ke sana. Sarannya seperti itu dari saya. Kemudian yang kedua, oke, salah klik atau seperti apa gitu. Sebenarnya dari sisi ketika kita mendaftar ke pinjol itu kita pasti akan mengisi baik pinjol maupun pay later, kita pasti akan mengisi nomor KTP atau kita melampirkan bukti KTP dan ini wajah apa sih konfirmasi wajah itu ya. Jadi sebenarnya tetap ada hal seperti itu gitu. Lebih lebih tepatnya mungkin bukan bukan ini ya, mungkin penasaran ya. Jadi nggak keklik gitu, mungkin penasaran apa yang harus dilakukan. Ketika kemudian tiba-tiba masuk dan melakukan step-step itu sampai akhirnya disetujui oleh pinjol. Lebih tepatnya seperti itu sih. Atau memang datanya disalahgunakan sama orang lain. Nah, itu juga bisa. Itu sering juga dapat kabar seperti itu ya, data disalahgunakan sama orang lain sampai yang tadi udah nggak bisa daftar dia nggak merasa punya paylater, tagihan paylater, tapi ternyata data dia, KTP dan lain-lain dipakai sama temennya. Ya, kalau kayak gitu udah mending lapor aja ke kepolisian. Sekalian temennya dilaporin ya, karena itu berkaitan juga sama SLIK kita. SLIK itu tentang bagaimana kepatuhan kita terhadap keuangan. Ya, biasanya dilihat untuk track record seseorang, dia pernah ngutang apa enggak, dia pernah gagal bayar apa enggak. Ya, ini rilis SLIK ini dikeluarkan oleh OJK. Gitu. Jadi kalau ada yang temennya atau rekannya secara sengaja menggunakan akun menggunakan nama kita, nauzubillah min dzalik ya, sebagai untuk daftar hal-hal seperti itu, hal-hal yang haram ini lebih baik dilaporkan aja sekalian gitu. Atau bagaimana dia niatnya untuk melunasi itu. Ketika udah lunas, udah cut gitu. Cut ininya ya, cut nggak usah ikut-ikutan letter-letteran lagi, atau udah nggak usah ikut pinjol. Seperti itu sarannya. Ada kok Mbak Dian, saya pernah juga diteror sama hal-hal seperti itu. Tapi ketika udah saya bilang atau bahkan nggak dulu berhentinya karena apa ya? Saya nggak tahu juga. Dia sering setiap hari telepon gitu. Tapi kemudian nggak saya hiraukan atau saya kayak tips yang ada di Instagram itu atau di TikTok ya. HP ditaruh di wadah baskom yang dari apa aluminium atau dari stainless steel kemudian langsung dipukul-pukul ya. Kayak gitu juga bisa. Jadi biar orangnya budek sekalian gitu yang lagi. Bisa seperti itu. Kalau kalian nggak bersalah. Mungkin itu Mbak Apia. Baik, terima kasih Ibu. Iya, sering kali muncul ya Ibu, kalau ada yang telepon tidak dikenal, terus diganti diusilin sama yang jadi nomor tujuannya. Karena terus-terusan kan biasanya nagih, padahal kita apaan sih, kita nggak kenal gitu. Betul. Baik, terima kasih Ibu. Untuk menghemat waktu selanjutnya, silakan bagi yang mau bertanya lagi secara langsung, kita berikan kesempatan untuk bisa berinteraksi langsung dengan Ibu Yekti. Monggo.
monggo yang ada di chat box ini, barangkali Ibu Ayu Ratri, barangkali mau menyampaikan pertanyaan secara langsung, dipersilakan. Atau kalau belum ada, saya mohon izin untuk menyampaikan yang ada di chat box saja ya, Bu ya. Ini pertanyaan tadi Ibu Dian Susanti sudah menyampaikan. Ini ada yang pertama kali menyampaikan, wah tepat di pukul 10 tadi. Ada Ibu Dian, Ibu Ida Arfianti. Mbak Eti, saya mau bertanya, di arisan kampung ibu-ibu ada simpan pinjam. Jika kita meminjam, kita diminta menambah jasa, tapi jumlahnya sukarela. Apakah hal ini termasuk riba? Kemudian pertanyaan kedua, ada fenomena lotre. Kita beli lotre yang beruntung, nomornya keluar, akan dapat sabun atau mie. Apakah itu diperbolehkan secara syariah? Demikian, Ibu, ada 2 pertanyaan. Ya, ada 2 dan untuk Mbak Ida ya, Mbak Ida. Yang pertama sebenarnya yang menjadikan riba itu tadi adalah yang pertama. Ya, titik kritisnya adalah ada penambahan uang yang disepakati di awal. Jadi harus nambah nih duitnya. Ya, kamu pinjam 100.000, pinjam 100, balikinnya harus nambah. Nah, syarat itu yang tidak dibenarkan karena tambahannya, kalau ada syarat tambahannya itu berupa riba. Tapi kalau misalkan gini, ada juga di lembaga zakat infak sedekah itu ada juga yang namanya qardul hasan, akad dalam syariah, akad pinjam meminjam namanya qardul hasan atau pinjaman lunak, ya. Di mana ketika meminjam yang harus dikembalikan adalah pokoknya. Kalaupun si peminjam mendapatkan kelebihan, kemudian dia mau menambahkan, itu nggak apa-apa. Ya, jadi qardul hasan itu seperti itu. Jadi yang penting pokoknya balik. Terkait tambahannya nanti seberapa ikhlasnya itu tidak dipersyaratkan, tapi diperbolehkan kalau misalkan mau ada gitu. Jadi bukan syarat pokoknya harus nambah tapi nggak ditentukan berapa. Lebih ke jangan disyaratkan sih Mbak, lebih ke gini aja. Kalau mau nambah dipersilahkan. Kalau mau infak buat tambahan monggo dipersilahkan gitu. Ini biasanya yang juga skema ini dipakai di lembaga Ziswaf untuk menstimulus UMK, usaha-usaha mikro yang dibiayai pakai dana siswa gitu. Boleh ya. Karena namanya manusia ya, tadi pinjam meminjam ya, suatu hal yang wajar gitu. Cuma tadi syaratnya adalah tidak boleh ada denda, tidak boleh ada persyaratan tambahan. Yang kedua, bagaimana dengan lotre? Nah, lotre dan yang beruntung akan dapat sabun atau mie. Ini lebih masuknya ke judi, Mbak Ida. Ya, kita membeli sesuatu untuk mendapatkan ya karena ini kan pasti diundi ya lotre itu. Sama halnya seperti saya mau bilang apa? Oke. Mengundi anak panah. Nah, kan ada hadis juga yang menyatakan bahwa Rasulullah itu melarang mengundi anak panah. Itu jadi karena apa? Karena termasuk dari judi gitu. Fenomena-fenomena ini ya kalaupun mau jangan sampai beli sih, lebih ke kalau kita beli deterjen dapat piring, nah itu nggak apa-apa. Tapi kalau kita membeli lotre, kita membeli suatu nomor ya berharap mendapatkan hadiah, nah ini yang termasuk judi. Karena kayak mystery box ya. Sekarang istilahnya di online, di marketplace itu mystery box ya. Seperti itu. Ini lebih kepada judi. Dan ini jelas dilarang sama agama Islam. Gitu Mbak Ida. Tapi kalau ini nggak apa-apa Mbak, deterjen. Deterjen dapat piring nggak apa-apa Mbak. Gitu. Baik, terima kasih banyak Ibu Eti. Ibu Ida, ada pertanyaan lebih lanjut atau sudah cukup? Sudah cukup. Ya, matur nuwun sangat. Kemudian ada pertanyaan yang menarik lagi nih Bu Yeti, bahkan yang memberikan reaction
Oke, jempol ada 2 orang. Berarti ini pertanyaannya cukup relate. Assalamualaikum Mbak Yeti, izin bertanya. Ini dari Ibu Ayu Ratri. Di kantor saya beberapa kali pembayaran seperti pembelian tiket dilakukan menggunakan kartu kredit atau pay later. Lalu mendapatkan traktiran di mana pembayaran menggunakan GoPay dan lain-lain. Bagaimana hukumnya untuk kita sebagai orang yang menggunakan fasilitas tersebut, di mana kita bukan sebagai pemakai aktif, tapi pemakai pasif? Dan apa yang sebaiknya kita lakukan jika memang hal tersebut juga sebaiknya dihindari? Silakan Baik, Ibu. kasih Mbak. Ya, ini Mbak Ayu Ratri ya. Jadi kalau kartu kredit itu ada juga yang mereka kontraknya adalah syariah. Seperti kartu kredit BSI itu juga ada kan kontraknya syariah. Boleh. Eh, saya lupa akad apa gitu. Tapi memang ada akad khusus untuk kartu kredit. Kalau di Malaysia ada kartu kredit itu akadnya tawaruk. Jadi dan ini diperbolehkan oleh ulama setempat. Sehingga ya kalau pakai kartu kredit sah-sah aja asal pakai yang syariah. Tapi kalau pakai konvensional apa yang harus dilakukan? Lebih ke kita menghindari lah. Atau kalaupun kita membeli pakai kartu kredit langsung dilunasi. Jangan sampai kita mendapatkan riba dari situ. Ya. Jangan sampai kita berhutang bahkan sampai berhutang lama-lama terus kemudian dapat dendanya atau bahkan sampai muncul tagihannya, jangan sampai seperti itu. Jadi langsung dilunasi. Ketika beli pakai kartu kredit langsung dilunasi. Nggak usah nunggu sampai tenor lah, sampai apa? Bukan tenor, sampai jadwal pembayaran lah, istilahnya seperti itu. Nah, GoPay-nya GoPay biasa atau GoPay later, Mbak? Nah, ini kalau pakai GoPay biasa sebenarnya kan sah-sah saja. Yang bermasalah kalau misalkan pakainya pay later, ya. Karena zaman dulu, enggak, zaman mungkin sekitar 2014, kita kalau beli tiket pesawat masih jarang yang semudah saat ini ya pakai debit. Dulu kayak kalau beli tiket pesawat itu masih banyaknya pakai kartu kredit, ya. Sehingga ketika habis pakai, mendingan langsung dilunasi. Nggak usah nunggu terlalu lama atau bahkan sampai nunggu koinnya keluar dan lain-lain. Karena dia, apalagi pakai konvensional ya, kartu kredit konvensional. Bagaimana hukumnya kita sebagai orang yang menggunakan fasilitas karena kita dapat tadi ya lebih baik sih dihindari dulu, nggak apa-apa, Mbak. Tapi ya kalau terpaksa banget pakai uang sendirilah untuk makan-makannya, sebagian untuk menjaga apa yang kita konsumsi gitu. Bukan berasal dari fasilitas hasil dari kartu kredit konvensional itu. Gitu. Ya. Pun juga ketika ada kartu kredit konvensional, baiknya kalau tidak urgen sekali, mending nggak usah dipakai. Gitu. Apalagi sekarang udah ada opsi kartu kredit syariah gitu ya, berakad syariah. Lebih baik pakai yang itu. Sehingga ketika kita mau beli tiket pesawat ya, maka itu masih bisa diperbolehkan. Atau masih boleh lah kita menggunakan fasilitas dari kartu kredit tersebut. Begitu, Mbak. Jadi mendingan kalau hal itu tidak bisa dialihkan, ganti aja kartu kreditnya ke kartu kredit yang diluncurkan oleh bank syariah. Baik, terima kasih banyak Bu Yeti. Ini mungkin dari Ibu Ayu Ratri mau memberikan feedback atau pertanyaan lebih lanjut. Jika ada, silakan bisa disampaikan secara langsung juga. Namun jika tidak ada, boleh ini saya berikan kesempatan kembali kepada rekan-rekan peserta yang ingin mengajukan pertanyaan secara langsung. Barangkali ingin langsung berinteraksi dengan Ibu Yeti. Nah, monggo, silakan. Boleh raise hand. Dari Ibu Ayu sudah. Terima kasih, Ibu. Silakan, apakah ada yang mau on mic? Baik, sambil menunggu lagi ya Ibu, kita manfaatkan waktu. Ini ada pertanyaan lagi. Pertanyaannya, yang cukup menarik ini. Sepertinya dari rekan-rekan panitia dari SSI. Punten izin bertanya terkait pinjol yang memakai embel-embel syariah seperti
seperti tautan www.pinjol.id, pinjaman online syariah. Ada kata syariahnya ya Bu, tapi pinjaman online. Nah, apakah memang ini berbeda dengan yang konven? Karena sebagian dari pinjol syariah itu juga memakai sistem fintech P2P lending. Terima kasih. Silakan Ibu. Ya, tadi sempat saya bahas sedikit ya, matur nuwun Mbak Admin. Ya, pinjol ini tadi pinjol itu memang dia awalnya adalah suatu perusahaan fintech P2P ya. Nah, skema fintech P2P ini kalau di konvensional namanya lending. Kalau di syariah namanya financing. Satunya pinjaman, satunya pembiayaan. Ya, saya sudah baca, saya sudah sempat ngeklik linknya, dan memang mereka berbeda, Mbak. Ya, tapi juga harus dicek apakah sudah terdaftar di OJK apa belum. Nah, kayak contohnya nih ada yang saya ini Etis Indonesia ya. Ini ada di Malaysia, dia pusatnya ada di Malaysia. Dulu sempat bukan alumni, ada kawan saya yang di Malaysia juga kerja di sini dan ya sempat mengunjungi juga kantornya. Skema yang digunakan itu berbeda ya. Dan Etis ini dia punya dewan syariah sama ya. Setiap fintech itu juga perlu ada pengawas syariahnya untuk melegalkan produk-produk aktivitas keuangan mereka. Kayak misalkan Etis ini, dia lebih ke rumah ya, lebih ke properti. Nah, mereka juga melakukan pembiayaan sedemikian rupa, dia punya produk yang sesuai akad syariah, karena mereka timnya itu emang ada tim syariah khusus gitu. Dan bukan merupakan kayak platform pinjaman langsung duit habis gitu. Ya, tapi mereka ada bukti fisiknya, sehingga bukan ke hanya pinjaman, sekedar pinjaman seperti lending biasa, loan kayak gitu ya, tapi lebih ke ketika kamu butuh apa bisa disesuaikan di sini gitu. Misalkan seperti Alami ya, di Alami fintech ya, Alami fintech syariah. Alami ini yang lagi naik daun saat ini, dia fintechnya itu adalah Alami Syariah. Tapi entitasnya dia memiliki dia gabung bersama namanya Bank Hijrah Bank. Ya, jadi secara sistem dia kuat karena dia fintech jalan, tapi dia memiliki sesuatu yang bisa membuat orang lebih percaya lagi adalah dengan adanya Hijrah Bank itu tadi, ada fisiknya. Nah, kalau kita lagi butuh uang misalkan, Alami fintech itu digunakan untuk pengembangan modal, dan itu karena mereka bentuknya kerjasama dengan Hijrah Bank itu bakalan ada pembiayaan, pendampingan gitu-gitu. Jadi makanya kalau kita lihat Alami fintech ini dia kasus gagal bayarnya sangat sedikit. Bahkan return orang untuk bisa berinvestasi melalui Alami Syariah ini besar. Tuh ya. Jadi makanya di sini disebutkan juga hanya di wilayah Jabodetabek. Karena dia bekerja sama dengan BPRS. BPRS itu Bank Pembiayaan Rakyat Syariah. BPRS itu dasar hukumnya hanya untuk satu wilayah aja, hanya untuk satu provinsi, bisa jadi. Nggak sampai kayak Bank BSI yang bisa kemana-mana, tapi BPRS itu hanya satu wilayah aja, yang wilayahnya Jabodetabek, itu aja izinnya. Makanya Alami fintech di sini dia hanya memberikan pembiayaan dan permodalan pendampingan untuk sekitar Jabodetabek. Bahkan mereka ada kelas untuk pembinaan imannya juga loh, gitu. Sehingga tadi fintech ini tidak hanya memberikan bantuan permodalan, tapi juga ada pendampingan bisnis. Biasanya mereka yang mengajukan tidak diperbolehkan untuk hutang konsumtif tadi. Tapi kalau pembiayaan modal biasanya di-approve.
pun juga kayak amanah ya, amanah yang tertulis di sini. Bentar. Saya belum ini ya. Oke, ini saya cek di sini. Amanah ya. Biasanya pinjol-pinjol atau fintech syariah ini lebih kepada banyaknya mengayomi bisnis UMKM di Indonesia. Karena banyak UMKM yang kurang bisa didanai oleh bank secara langsung. Dan fintech ini solusinya gitu. Beda dengan kalau pinjol di bank konvensional atau di sistem konvensional yang individu aja udah bisa langsung dapat duit gede. Nah, kalau yang di syariah biasanya yang didanai, yang diperbolehkan dapat dana itu adalah yang usaha-usaha produktif. Makanya di sini Amanah, di sini kalau Amanah sendiri dia bekerja sama dengan BMT. Jadi screeningnya lewat BMT, lewat koperasi yang merupakan mitra dari Amanah, kemudian nanti pencairannya dari Amanah. Sehingga BMT itu juga bisa mendampingi proses untuk suatu UMKM tersebut agar bisa nggak sampai gagal bayar. Seperti itu. Dan lain-lain. Kayaknya udah mulai banyak nih ya sekarang. Udah sampai 20. Memang berbeda. Tapi tadi sistemnya adalah kalau di fintech syariah, biasanya yang lebih disasar itu adalah UMKM, bukan individu perseorangan. Tapi kalau di konvensional bebas, apalagi yang ilegal ya. Makanya jangan sampai pakai pinjol ilegal, nggak usah juga join pay letter. Jangan sampai ya. Ribet, ribet lah hidup. Udah mau ujian susah ya, UTS, UAS masih susah, jangan sampai diributin lagi sama hal-hal di luar itu. Gitu. Gitu Mbak Admin. Baik, terima kasih banyak Ibu. Hidup sudah susah, jadi jangan tambah mempersusah ya Ibu ya. Baik, ini mungkin saya berikan kesempatan untuk penanya terakhir. Silakan bagi rekan-rekan yang ingin bertanya secara langsung kepada Ibu Yeti, dipersilakan. Bisa raise hand, nanti bisa on mic. Mumpung ada kesempatannya bisa berinteraksi secara langsung nih kepada Ibu Yeti. Silakan, apakah ada dari rekan-rekan? Atau barangkali ini Mbak atau Ibu ya, Mbak Naura Nas bisa menanyakan secara langsung kepada Bu Yati. Apakah bisa on mic? Mbak Naura? Sepertinya tidak bisa on mic ya. Ini mohon izin saya bacakan saja ya Ibu. Pertanyaan terakhir sepertinya masih di kategori Mbak-Mbak ya, karena ini bertanya terkait remaja. Kalau remaja sukanya dengan hal instan, bagaimana mencegah atau membentengi remaja terhadap ajakan-ajakan seperti kripto? Nah, ini memang sedang trendy sekali ya Ibu di para mahasiswa pada belajarnya tentang kripto-kripto ini. Atau pay letter, jazakallah khair Ustazah. Silakan Ibu. Iya, matur nuwun. Ya, kripto. Uang kripto. Sebenarnya Mbak ya, di dunia sekarang kayak dunia keuangan itu ada ketambahan sama teknologi, jadinya fintech ya. Ada positif, ada negatifnya di sini. Positifnya kayak jadi lebih gampang, lebih cepat gitu. Kemudian sistemnya nggak nunggu lama, orang-orang yang non bankable pun bisa mendapatkan akses dengan cepat. Nah, ada empat macam di dalam fintech ya. Ada 4 produk di dalam fintech. Yang pertama ada crowdfunding, ada fintech P2P, kemudian ada blockchain, selanjutnya ada apa ya satunya lagi saya jadi lupa. Kayak payment system atau apa kalau nggak salah gitu. Nah, bagaimana mencegah membentengi dari ajakan seperti itu? Kembali lagi, literasi. Diberikan tentang pemahaman terkait keuangan, khususnya keuangan syariah. Ya. Jangan sampai
kita sebagai seorang muslim masih memikirkan di syariah lebih rumit daripada sistem keuangan konvensional yang lebih mudah, fleksibel, dan menguntungkan. Jangan sampai kita sebagai muslim memiliki paradigma seperti itu. Literasi keuangan ini harus untuk diberikan atau bahkan dicerahkan kepada semua orang gitu. Bahkan anak-anak yang sudah paham terkait uang, kita harus memberikan informasi terkait uang ini apa, fungsinya untuk apa, dan boleh digunakan untuk apa. Kalau seorang itu paham terkait uang, seperti halnya Mbak yang semuanya hadir di sini, insya Allah tidak akan lah ikut-ikutan pay letter atau pinjol. Tidak akanlah ikut hal-hal yang seperti itu. Jadi pemahaman, edukasi terkait bagaimana kita sebagai seorang muslim dalam mengelola harta kita, bahwa harta kita diambil dari cara yang halal, dihasilkan dari cara yang halal dengan bekerja, dengan berusaha, kemudian kita habiskan untuk hal-hal di jalan Allah yang diridhoi sama Allah, untuk makan, untuk sekolah, mungkin untuk ikut pengajian, atau menjadi profesional agar kita ikut sertifikasi-sertifikasi dan menjadi ahli di bidang kita dengan cara yang diridhoi Allah. Pun juga ketika kita pengen berinvestasi, kita pilih investasi yang aman itu seperti apa. Nggak pilih saham-saham yang biasa, kita pilih saham yang udah terdaftar sebagai saham syariah. Kita kalau mau investasi, kita pilih tabungan-tabungan yang memang dia menawarkan dengan prinsip syariah. Ya, sehingga ketika kita ingin berinvestasi di fintech seperti crowdfunding yang tadi disebutkan ya, ada 20, mau investasi menjadi investor di etis, crowdfunding, atau mau di capital boost dan lain-lain. Kita tahu, oh mereka syariah kok, ya udah nggak apa-apa. Edukasi terkait bagaimana kita bersikap terhadap harta kita ini bisa mengurangi, insya Allah bisa mengurangi hal-hal dampak negatif dari efek pinjol dan pay letter. Kayak ketika kita memang tidak terbiasa atau ketika memang sudah membiasakan keluarga kita dengan hal-hal ya duit ya yang ada aja untuk dipakai buat makan, duit segini ya udah kita pakai buat belanja ya segini dapatnya gitu, nggak harus sibuk-sibuk cari pinjaman sampai harus ngutang dari satu pinjol ke pinjol lain, harus pakai pay letter dan sebagainya gitu. Insya Allah keluarga kita pun akan ngikutin gitu karena nggak terbiasa untuk itu. Dan yang pasti tambahan lagi adalah edukasi. Bahayanya ini apa sih? Banyak sekali kayaknya contoh-contohnya ya di sekeliling kita pakai pay letter, hidupnya rumit banget. Nyicil kredit motor aja rumit gitu kan, apalagi kebayang-bayang terus gitu kita hutangnya, apalagi pay letter yang beli sekarang bayar nanti. Ya seperti itu. Terkait kripto, ini adalah bahasan sendiri. Karena kripto itu sebenarnya adalah cryptocurrency, suatu produk dalam finansial teknologi yang saat ini sedang booming. Dan kembali lagi seperti fintech P2P yang sempat kita jelaskan tadi, tidak melulu semuanya haram, tidak melulu semuanya berdampak negatif. Cryptocurrency yang dia merupakan suatu produk dari blockchain, merupakan suatu produk yang justru bisa berpengaruh terhadap transparansi keuangan sebenarnya. Makanya ada wakaf sekarang itu pakai wakaf koin. Nah, wakaf koin itu ada termasuk dari kripto. Jadi sebenarnya kalau mau investasi di kripto, jangan pakai kripto yang kayak Bitcoin gitu, jangan. Bitcoin, terus apa lagi ya? Lupa saya nama-namanya. Ada. Jadi efek dari atau hasil turunan sistem dari blockchain itu yang di situ, yang memang akhirnya banyak yang bisnis ke situ.
atau bahkan investasi ke situ. Jadi saran saya adalah edukasi dan keteladanan. Gitu, Mbak. Baik, terima kasih banyak Ibu. Jadi pada intinya hidup sudah banyak bebannya, jadi jangan tambah beban dengan mengikuti. Lebih tepatnya gini sih, jangan sampai kita menjadi manusia yang sulit di dunia maupun sulit di akhirat gitu. Naudzubillah ya Ibu ya, harusnya Alhamdulillah. bahagia dunia, bahagia akhirat. Makanya menjauhilah Iya, mendingan pinjol bahagia dan dunia dan akhirat ya. amin. Amin. Terima kasih banyak Ibu. Alhamdulillah ya, tidak terasa sudah mau pukul 11, sesi tanya jawab dirasa juga sudah cukup. Sudah banyak sekali pertanyaan yang menandakan pesertanya sangat antusias untuk bertanya dan alhamdulillah hampir semuanya sudah terjawab. Nah, acara selanjutnya ini adalah penutup. Tapi tadi maaf sebentar koneksinya. Mohon maaf, apakah saya masih terhubung? Masih? Masih Mbak Ya, Rina. mohon maaf. Tadi sempat terputus sama saya. Baik. Nah, selanjutnya adalah penutup Ibu yang tadi sempat saya singgung ya di susunan acara, yaitu ada kuis Ibu. Nah, kami persilakan atau meminta kepada Bu Yeti untuk memberikan satu pertanyaan ya terkait materi kita hari ini ya, untuk mempertahankan giroh thalabul ilminya rekan-rekan peserta. Nah, nanti Ibu Yeti bisa memberikan satu pertanyaan, kemudian bagi peserta yang merasa bisa menjawab atau ingin mencoba menjawab, bisa raise hand dan bisa menjawab secara langsung. Insya Allah nanti dari rekan-rekan panitia akan memberikan sebuah hadiah kepada satu peserta terpilih yang bisa menjawab. Silakan Ibu, apakah ada pertanyaan kepada teman-teman peserta? Sekarang gantian dibalik ya Ibu. Baik, pertanyaannya adalah tadi juga sudah disebutkan. Sebutkan negara yang di sana pinjol ilegal nggak bisa masuk. Pinjol ilegal nggak bisa masuk. Kenapa? Gitu. Sebutkan 2 negara yang di sana pinjol ilegal nggak bisa masuk dan alasannya kenapa. Gitu. Cukup? Baik, terima kasih Bu. Nah, silakan rekan-rekan peserta, tidak usah malu-malu ya. Nanti hadiahnya ada loh bagi yang bisa menjawab. Tadi sudah sempat disinggung oleh Bu Yenti juga terkait negara yang tidak bisa dimasuki oleh pinjol. Nah, silakan. Mungkin ini ada 2 peserta yang sedang on cam ya. Silakan Ibu Ida atau Mbak Tuti yang mau menjawab. Silakan. Monggo Mbak Tuti dulu, saya panitia soalnya. Oh, baik. Bismillah. Kalau untuk negaranya tadi agak lupa. Suaranya terdengar tidak? Terdengar. Kalau untuk nama negara yang spesifik tadi agak lupa Ibu, maaf. Tapi kalau misalnya suatu negara itu nggak mempan kalau misalnya ada pinjol, kalau dia punya 2 kriteria, 2 atau 3 ya tadi. Yang pertama itu adalah dia punya well literate tentang keuangan. Jadi dia tahu punya ilmu tentang keuangan sehingga bisa memanajemen untuk tidak berhutang kepada pinjol seperti itu. Mungkin itu. Maaf ya. Terima kasih. Terima kasih Mbak Tuti. Bagaimana Ibu? Apakah jawabannya sudah Negaranya sesuai? Mbak, negaranya satu deh, contoh satu. Negara sekitar kita kok dekat. Negeri tetangga dulunya. Negara tetangga. Ini ada peserta lain Ibu yang menjawab, Ibu Dian, Malaysia. Ya, enggak Mbak Dian. Ayo Di. Bisa on mic ya, tidak menjawab Mic, berapa Di. cepat saja. Mic.
Ya, maaf tadi kurang mendengarkan bagian negara itu, tapi kayaknya Yakti cukup banyak menjelaskan tentang Malaysia ya? Iya Oke, bukan? iya. Salah satunya memang Malaysia. Ya, betul. Oke, bisa dapat 2 nggak ini Mbak Bu Tuti dengan Mbak Dian? Sepertinya bisa ya, nanti bisa Bisa menghubungi nanti. panitia ya. Iya, Singapura dan Malaysia. Karena mereka memiliki literasi keuangan ya. Masyarakat memiliki literasi keuangan yang sudah baik sehingga pinjol-pinjol ilegal ini nggak mempan di sana di 2 negara ini. Ya, semoga kita segera ya tetanggaan loh kita. Amin. Indonesia semoga bisa nyusul ya Ibu, apalagi populasi muslimnya lebih Mm-mm. besar. Nah, itulah betul sekali harapannya gitu ya. Harapannya kita menjadi muslim yang bisa, yang pandai gitu sehingga tidak tidak terjerumus pada pinjol-pinjol itu. Yang tadi ya 3.500 pinjol loh 2021 masuk ke Indonesia. Ilegal. Menunjukkan apa? Kita literasi keuangan kita masih rendah sehingga gampang banget untuk bisa join ini, join itu, klik sana, klik sini gitu. Ya, semoga bisa bermanfaat sharing hari ini. Amin, amin. Terima kasih banyak Ibu. Terima kasih tadi antusiasnya peserta yang sudah menjawab ya. Terima kasih Mbak Tuti, terima kasih Bu Dian ya tadi. Nanti bisa menghubungi panitia ya untuk bisa mengambil hadiahnya. Masya Allah disediakan hadiah apa ini oleh panitia. Alhamdulillah. Baik, Alhamdulillah terima kasih. Sesi tanya jawab juga sudah selesai. Dan kemudian tadi pesertanya gantian ditanyain oleh Bu Yuti juga sudah. Nah, selanjutnya ini kita ada sesi doa bersama. Tapi sebelum doa bersama, boleh ya Ibu memberikan sebuah closing statement ya, pesan kepada kami yang kira-kira itu sangat bisa kami pegang untuk kedepannya, untuk menjalani hidup gitu. Silakan Ibu sebagai closing statement ya. Berat ya. Intinya kita sebagai seorang muslim gunakan Al-Quran dan hadis sebagai pegangan. Ya. Berarti jangan sampai alergi terhadap ekonomi syariah. Justru sebaliknya, bagaimana kita bisa menjadikan ekonomi syariah menjadi semakin luas diterima oleh masyarakat. Sehingga hal-hal yang efek dari ekonomi konvensional seperti yang saat ini banyak kita rasakan, ya, ketimpangan ekonomi, itu bisa kita minimalisir atau bahkan kita bisa hindarkan ya masyarakat orang-orang yang kita sayangi dari hal-hal seperti itu. Karena insya Allah dengan menerapkan ekonomi syariah, kita berharap agar bisa selamat di dunia, bahagia di akhirat. Amin. Selamat di dunia, bahagia di akhirat. Terima kasih banyak Ibu, dan kami memohon juga kepada Bu Yekti ya untuk memimpin doa agar kehidupan kita senantiasa selamat di dunia dan bahagia juga di akhirat. Nah, silakan Ibu Yekti bisa memimpin doa. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzubillahi samil alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'ah wa rizqan thayyibah wa amalan mutaqabbalah. Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan wa a'udzubika minal ajzi wal kasal wa a'udzubika minal jubni wal bukhal wa a'udzubika min ghalabati dhaini wa qahri rijal. Allahumma inni a'udzubika minal kufri wal faqr. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ya Rabbal Alamin, jazakumullah khairan katsir kepada panitia SSC. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Terima kasih banyak Ibu. Ini kami mengucapkan terima kasih banyak ya kepada Ibu Yekti Mahanani, SE, MSc, atas materi yang sangat menarik dan penuh wawasan. Bahkan tadi juga diselipkan banyak sekali pesan-pesan yang untuk kehidupan kita, dan semoga nanti kita semua bisa sesuai dengan apa yang kita